其是小玉。夹得漂亮，来，这快吧，我们挡不住啊！住了。Kali ini, Mimin akan bahas alur cerita Donghua berjudul Guanzi Goshu Season 1. Diceritakan Yesu alias Yekyu adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory selama 10 tahun. Kepiawaian Yesu dalam bermain Glory dengan menggunakan avatarnya, One Autumn Leaf, berhasil membawa tim e-sportnya yaitu Excellent Era menjadi pemenang kejuaraan Glory selama 3 tahun berturut-turut. Kejayaan Yesu ini pada akhirnya berakhir ketika bos tim Excellent Era memberhentikan Yesu dari tim dan memaksanya untuk menyerahkan akun One Autumn Leaf yang dimilikinya. Ia menganggap kalau Yesus sudah terlalu tua untuk ikut dalam kejuaraan dan sudah saatnya mengganti kapten tim Excellent Era dengan generasi yang masih muda. Udah gak sabar pengen tahu ceritanya? Seperti biasa, pasang headset kalian, seruput kopi pakai tangan kanan, selamat nonton sambil rebahan. Santai aja, bos. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Yesu alias Yekyu. Adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory. Pada suatu hari, media memberitakan bahwa pemain top game MMORPG sedunia adalah Yesu, di mana Glory merayakan ulang tahun game ke-10 pada hari itu, menandakan Yesus sudah berkibar selama 10 tahun di dunia game. Apalagi, game Glory sangat disukai di seluruh dunia. Bahkan, jumlah pengguna sampai hari itu tercatat sebesar 130 juta orang. Dalam 10 tahun terakhir, telah banyak bermunculan tim-tim hebat, ditambah dengan banyaknya pemain profesional yang populer. Salah satu pemain hebatnya bernama Yesu, merupakan pemain legendaris, disebut juga Dewa Tempur. Suatu ketika diperlihatkan kepiawaian Yesu dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Karena selalu memenangkan pertempuran, Yesu resmi menjadi pemain profesional di tim GIASI. Di bawah kepemimpinan Yesu, timnya memenangkan turnamen 3 tahun berturut-turut. Bahkan, pujian terhadap Yesu direalisasikan dalam nyanyian Upward of Glory. Tampak Su Mucheng sedang berlari menuju tempat Yesu berada. Setelah bertemu Yesu, mereka pergi ke kantor menemui Zhang Xianqi. Di sana, Yesu diberitahukan bahwa dia harus mengundurkan diri dan menyerahkan akunnya kepada Sun Xiang. Bahkan karakter Yesu menggunakan avatar One Autumn Leaf juga akan diambil alih oleh Sun Xiang. Sontak saja Su Mucheng memprotes keinginan Zhang Xianqi dan kawan-kawan. Dalam kesempatan itu, Sun Xiang memprovokasi Yesu. Segera Yesu menghampiri Sun Xiang dan mengulurkan ID card-nya. Sebelum benar-benar memberikannya, Yesu mengingatkan bahwa Sun Xiang harus membuktikan kemampuannya, bukan hanya sekedar pamer. Setelah mengatakan hal itu, Yesu melepaskan ID card-nya kepada Sun Xiang. Sementara itu, Zhang Xianqi berbasa-basi dengan Yesu. Lantas, Yesu mengatakan kalau Zhang Xianqi to the point saja pada inti masalah. Secepat kilat, Zhang Xianqi memberikan lembaran surat pengunduran diri. Dengan begitu, seolah-olah keinginan Yesu keluar dari game bukan karena paksaan, tetapi kemauannya sendiri. Melihat tindakan Zhang Xianqi, menurut Mucheng telah melanggar aturan. Lalu, Yesu menyuruh Mucheng bersikap tenang karena dia akan menuruti permintaan Zhang Xianqi. Setelah itu Yesu dan Mucheng keluar dari sana. Melihat Yesu dicampakkan oleh timnya sendiri, membuat Mucheng merasa sangat sedih. Lantas Mucheng bertanya soal rencana Yesu ke depannya. Segera Yesu menjawab, dia akan nganggur selama 1 tahun. Sesudahnya, dia akan kembali bermain game. Kemudian Yesu meninggalkan Mucheng. Sewaktu berjalan pulang, Yesu memperhatikan ada warnet di sana. Setelah berpikir sejenak, Yesu masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam, Yesu meminta nomor meja komputer untuk bermain game.
Sewaktu mencari lokasi komputernya, Yesu melihat Bos Chen bermain game Glory. Ketika melihat lawan tanding Bos Chen, Yesu tahu bahwa Muchenglah musuh di game. Namun, dalam permainan, Bos Chen kalah dari Mucheng. Karena kesal kalah terus, Bos Chen memilih mundur dari pertandingan. Akan tetapi, Bos Chen lupa untuk logout, sehingga akunnya dimainkan oleh Yesu. Karena mendapat kabar tersebut, Bos Chen bergegas kembali ke meja komputernya. Melihat akunnya memenangkan permainan, Bos Chen jadi kaget. Hanya dalam waktu 40 detik, Yesu menyelesaikan game. Sontak saja, Bos Chen jadi penasaran sama identitas Yesu. Setelah mikir-mikir, Bos Chen yakin orang di hadapannya adalah Yesu dari tim Jiaxi. Alhasil, Bos Chen mulai berangan-angan ingin meminta tanda tangan. Lalu muncullah Mucheng menyapa Yesu. Lantas, Bos Chen meminta ID Yesu. Setelah melihat nama panggilan yang disebut Mucheng sama seperti di tanda pengenal, membuat Bos Chen ragu akan pikirannya. Bahwa pria di hadapannya merupakan pemain legendaris dari game Glory. Karena melihat lowongan kerja terpampang di sana, Yesu menawarkan diri sebagai pekerja shift malam di warnet milik Bos Chen. Lalu Bos Chen menambahkan syarat. Bila Yesu bisa mengalahkannya di game Glory, Bos Chen akan menerima Yesu menjadi pegawainya. Akan tetapi, Yesu tak memiliki identitas lagi, sebab sudah diberikan kepada orang lain. Lantas Bos Chen menyuruh Yesu mendaftar sebagai pemain baru di Glory. Apalagi, server ke-10 akan dibuka hari itu. Dalam hitungan jam, akhirnya server 10 resmi dibuka. Kemudian, semua orang penyuka game Glory mendaftarkan diri mereka. Dalam kesempatan itu, Yesu mengatakan kepada Bos Chen bahwa dirinya adalah Yesu yang sebenarnya. Menanggapi omongan Yesu, Bos Chen mengaku kalau dia adalah Mucheng, menandakan Bos Chen meragukan ucapan dari Yesu. Setelah proses pendaftaran selesai, Yesu masuk ke dalam dunia game. Karena status Yesu sekarang pemain baru, maka dia harus melakukan tantangan bagi pemula. Tak lama, Yesu dengan nickname Zhu Mo Xiao mendapat undangan dari tim lain. Segera, Yesu menerimanya. Kini dia telah berada di partinya, si Yue Zhongmen. Saat melihat tingkah laku Yue beserta anteknya, Yesu merasa risih. Kemudian, misi mereka diumumkan, yaitu harus mengalahkan Bos Shadow Cat. Tak lama, Bos muncul di hadapan mereka sebagai pimpinan. Tim Yue menyerang Bos, kemudian rekan-rekannya turut membantu. Namun setelah bertarung beberapa menit, satu persatu anggota Yue pada OT. Kemudian, Yue menyemangati Yesu, sebab cuma mereka berdua lagi yang tinggal. Meski demikian, Yesu malah duduk santai tak mau membantu Yue. Karena Yue terluka, dia meminta Yesu untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, Yesu menolak. Alasannya takut OT. Lalu Yue memohon kepada Yesu agar segera mengobatinya. Yue menjanjikan Yesu tak akan terkena OT. Dalam kesempatan itu, Yesu mengungkapkan sisi buruk Yue. Selama bermain game, Yue membiarkan Bos menyerang anggotanya. Karena Yue ingin mendapatkan semua jarahan untuk dirinya sendiri. Karena topengnya sudah terbuka, Yue mengakui semua tuduhan itu. Lantas, Yue memujuk Yesu bekerja sama dengannya. Dan hasil jarahan akan dibagi rata. Namun, Yesu menolaknya karena dia ingin semua jarahan. Sehingga, Yesu akan menaklukkan Bos sendirian. Selanjutnya, Yue tak menyerah. Dia terus saja memohon kepada Yesu. Apapun omongannya yang dilontarkan Yue, Yesu tak mengindahkannya. Setelah HP Yue menjadi 0, barulah Yesu beraksi. Dalam hitungan detik, Yesu berhasil mengalahkan Bos Shadow Cat. Kembali ke dunia nyata. Kini Bos Chen telah bangun dari tidurnya, memperhatikan gerak-gerik tangan Yesu. Menurutnya tangan Yesu terlalu lambat. Akan tetapi ketika melihat Yesu berhasil menaklukkan Shadow Cat bersama hasil jarahannya, Bos Chen auto kaget. Tak lama muncullah pesan dari Yue mengatakan hal-hal buruk tentang Yesu. Lantas Bos Chen bertanya, ada gerangan apa? Sehingga Yesu mendapat pesan demikian. Segera Yesu menceritakan kronologis kejadian saat di dunia game. Sontak saja, si Bos Chen super kesal karena ekspresi datar Yesu.
Bos Chen keheranan, sehingga Bos Chen bertanya mengapa Yesus tak terlihat jengkel sedikit pun. Kemudian Yesus mengutarakan kalau dia sangat marah. Akan tetapi menurut Yesus tak perlu menunjukkannya, sebab merasa sangat ngantuk. Bos Chen pun pamit undur diri mau tidur ke kamar. Setelah itu Yesus melanjutkan permainannya dan masuk kembali ke dunia game. Setibanya Yesus di sana, semua orang memandang sinis kepadanya. Bahkan mereka berbisik-bisik menghujat Yesus. Akan tetapi Yesus tak peduli. Kemudian Yesus menghampiri Yue. Saat Yue melihat Yesus, dirinya langsung berteriak bahwa Yesus adalah Lord Grimm, yaitu seorang pengkhianat yang membunuh teman-temannya agar bisa menikmati jarahan sendirian. Lantas Yue mengatakan tujuannya memfitnah, supaya tak ada satupun orang yang mau separti dengan Yesus. Menanggapi ocehan tersebut, Yesus malah meminta Yue menerimanya menjadi anggota party, karena Yesus tahu Yue sedang kekurangan orang sekarang. Sebab omongan Yesus itu benar, terpaksa Yue menyetujuinya. Dalam kesempatan itu, Yue mengucapkan kalau dia akan membunuh Yesus saat di Forest of Green. Setibanya di Forest of Green, Yesus langsung beraksi menghadapi bos. Sontak saja, melihat kemampuan Yesus, geng Yue pada minder, sehingga niat untuk melukai Yesus jadi tertunda. Maka Yue akan melakukannya pada saat menghadapi Spider Chiefs. Akan tetapi, ketika berada di lokasi Spider Chiefs, kelompok Yue tak berkutik, apalagi mereka melihat Yesus bertanding sendirian melawan bos dengan kekuatan tempur super hebat beserta senjata dahsyatnya. Alhasil, Yue dan kawan-kawan berpikir bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Ditambah Yesus berhasil mengalahkan bos di area Spider Chiefs. Setelah kepergian Yesus beserta Yue and the Gang, datanglah tim lainnya. Mengetahui mereka kalah tanding dari Lord Grimm, sebutan Yesus, membuat Boyan dan kawan-kawan sangat kesal. Karena sudah kedua kalinya geng Boyan selalu didahului, sehingga Boyan penasaran siapa sebenarnya Lord Grimm. Di lain sisi, Yesus and the Gang bertemu dengan bos tersembunyi. Sontak saja geng Yue merasa panik karena bingung cara menghadapinya. Kemudian salah satu dari mereka meminta menyerahkan kepemimpinan tim kepada Yesus. Segera Yue memberikan rencananya. Lalu Yesus maju menyerang bos tersembunyi. Setelah itu, Yue membagi tugas kepada rekan-rekannya. Dalam kesempatan itu, Yesus memberi julukan tiap-tiap dari mereka. Kalau Yue mendapati sebutan Little Mom, sontak saja Yue merasa kesal. Apalagi setiap kali Yesus memanggil Yue, selalu menyebutnya Little Mom. Di lain sisi, geng Boyan membicarakan sosok Lord Grimm. Tak lama, semua pemain mendapat pengumuman bahwa bos tersembunyi telah dikalahkan. Mendengar hal itu, semua pada heboh. Selain itu, kelompok Boyan merasa Lord Grimm menjadi ancaman mereka. Sewaktu di dunia nyata, Yesus mendapat undangan bertubi-tubi dari Blue River. Gegara inboxnya penuh dengan pesan Blue River. Yesus menerimanya. Keesokan harinya, Yesus bertanya kepada Yue dan kawan-kawan, siapa Blue River? Sontak saja, semua pada kaget, karena Yesus tak tahu party terkenal di Glory. Kemudian, geng Yue menjelaskan soal Blue River beserta orang-orang hebat di dalamnya. Lantas, chattingan berikutnya, Yesus membalas pesan dari Blue River. Dalam kesempatan itu, Blue River mengajak Yesus untuk ikut berpartisipasi di partinya. Awalnya Yesus menolak, tetapi Blue River menawarkan berbagai hal. Lantas, Yesus meminta bermacam-macam item langka apabila Yesus membantu Blue River dalam pertempuran menaklukkan bos di dalam game Glory. Sontak saja Blue River kaget dengan permintaan macam-macam dari Yesus. Akan tetapi, Yesus tak peduli. Dia terus mengutarakan keinginannya. Alhasil, Blue River pusing dibuatnya. Baru kali ini Blue River bertemu dengan orang seserakah seperti Yesus. Setelah menyelesaikan chat dengan Blue River, Yesus meminta Bos Chen memberinya tempat untuk beristirahat. Segera, Bos Chen menunjukkan kamar di mana Yesus bisa bobo. Malam harinya, Yesus keluar dari kamar menuju area komputer. Akan tetapi ruangan di sana terlihat gelap. Ternyata semua orang sedang mendengarkan berita dari Zhang Xianqi.
Di layar, Zhang Xianji mengungkapkan bahwa Yesu telah mengundurkan diri dari tim. Tak lupa pula, Zhang Xianji mengingatkan jasa-jasa dan keagungan Yesu sebagai pemain top nomor 1 dunia. Berita itu membawa Yesu bernostalgia kembali saat dia menjadi YQ. Karena tak tahan mendengar kabar itu, Yesu memutuskan untuk pergi. Setibanya di luar, Yesu melihat Bos Chen menangis terseduh-seduh. Lantas Bos Chen mengatakan, apakah Yesu tak merasakan kesedihan? Apalagi mengetahui YQ telah keluar dari glory. Sontak saja, Yesu mengutarakan kalau dia terlalu mewek. Sehingga Yesu memutuskan untuk berada di dekat Bos Chen. Dalam kesempatan itu, Bos Chen meminta tisu kepada Yesu. Akan tetapi, Yesu memberinya sekotak rokok. Sontak saja membuat Bos Chen kesal. Kemudian Yesu mengambil tisu beneran dan memberikannya kepada Bos Chen. Karena udara terlalu dingin, Bos Chen memilih kembali ke dalam. Tak lama, Yesu masuk juga. Selanjutnya, Blue Reaper and the Gang sedang menunggu kehadiran Lord Grim alias Yesu. Akhirnya penantian berakhir karena Yesu telah datang. Lantas, Blue Reaper memperkenalkan Yesu kepada anggota Blue Group. Dalam pertemuan pertama, Blue Reaper dan kawan-kawan dibuat kaget sama peringai Yesu. Dalam kesempatan itu, Yesu menyarankan bahwa anggota penyembuh tidak diperlukan dalam pertarungan kali ini. Sontak saja mereka jadi kesal. Kemudian Yesu menyarankan pertandingan dilakukan dengan sistem sekali serang. Ucapan Yesu lebih mengagetkan lagi, karena begitu banyaknya Smigol tak mungkin bisa dilakukan dalam satu serangan. Akan tetapi, Yesu tak peduli sama ocehan anggota Blue Brook. Bahkan Yesu berjalan dengan pedenya mengajak kelompok Blue Brook langsung ke arena. Setibanya di TKP, Yesu langsung beraksi. Tujuannya adalah mengumpulkan Smigol. Jika Smigol sudah berkumpul, maka sistem sekali serang bisa dilakukan. Meski demikian, anggota Blue Reaper meragukannya. Dalam kesempatan itu, Blue Reaper bertanya, bagaimana strateginya? Tanpa menjawab, Yesu langsung menjalankan pemikirannya. Ketika melakukan aksinya, geng Blue Reaper terkejut-kejut melihat kepiawaian Yesu. Setiap gerakan dan serangan yang dikeluarkan, tak semua atau bahkan ahli sekalipun sulit melakukannya. Menurut Blue Reaper dan kawan-kawan, Yesu bak seorang dewa. Setelah itu Yesu membagi tugas kepada masing-masing anggota. Sementara itu, di luar arena, kedua anggota Blue Brook yang tak ikut serta menunggu-nunggu kabar dari Blue Reaper dan kawan-kawan. Tak lama datanglah kabar bahwa tim Blue Brook berhasil menyelesaikan misi hanya kurun waktu 20 menit 24 detik. Itu merupakan waktu fantastis dalam mengalahkan ribuan monster dalam satu kali serang. Sehingga di chattingan sangat heboh membahas pertarungan itu. Sementara itu Blue Reaper amat bangga dengan durasi permainan. Namun Blue Reaper diingatkan semua itu berkat bantuan dari Lord Grim. Kemudian beberapa pemain profesional ingin Lord Grim ikut dalam misi mereka. Akan tetapi Yesu malah keluar dari perpesanan. Keesokan harinya, Bos Chen menjemput Xiao Tang. Saat tiba di warnet, Bos Chen langsung meminta Xiao Tang membantunya mengalahkan musuh bebuyutannya, yaitu Mu Cheng. Segera Xiao Tang memainkan game Glory menggunakan akun Bos Chen. Tak butuh waktu lama Xiao Tang memenangkan permainan. Semua penonton di sana berdecak kagum sama kecepatan tangan Xiao Tang. Meski menjadi winner, Xiao Tang merasa permainan tadi sangat mudah. Dia merasa ada yang ganjal. Namun Bos Chen tak peduli soal itu. Bagi Bos Chen musuhnya kalah sudah cukup. Tak hanya sampai di situ, Bos Chen meminta Xiao Tang beradu dengan Yesu. Awalnya Yesu keberatan. Tetapi karena ada tawaran saat memenangkan permainan, dia bersedia. Sehingga dimulailah pertandingan. Dalam bertarung, Yesu luar biasa, memunculkan banyak skill hebat. Bahkan, senjata Yesu berfungsi banyak, dapat berubah-ubah pemakaian, disesuaikan pada situasi pertempuran. Sehingga orang-orang tahu, Yesu sosok Lord Grim. Pemain pendatang baru yang lagi ngehit di Glory. Tak lama, Xiao Tang dikalahkan oleh Yesu.
Dalam kesempatan itu, Yesus mengucapkan butuh waktu 1000 tahun untuk Xiaotang bisa mengalahkannya. Karena provokasi Yesus dan tak menerima kekalahan, Xiaotang menambahkan uang taruhan di setiap pertandingan. Namun beberapa kali mencoba, Xiaotang tak mampu mengalahkan Yesus. Lantas, Yesus menghentikan permainan dan mengatakan dia tak ingin uang Xiaotang dihabiskan semua untuknya. Bos Chen menyuruh Yesus mengatakan sesuatu untuk menghibur. Meski disuruh begitu, Yesus malah mengutarakan kalau APM Xiaotang memang cepat. Pemain seperti Xiaotang sangat banyak dalam bermain Glory, tak hanya mengandalkan APM. Apalagi Glory bukan sesuatu yang mudah. Sontak saja Bos Chen kesal sama omongan Yesus. Setelah mengambil uangnya, Yesus pergi sembari berkata, anggap saja uang pemberian Xiaotang sebagai bayaran pembelajaran dari Yesus. Kemudian Xiaotang mengatakan kepada Bos Chen untuk meminjamkan akunnya selama 1 hari, karena Xiaotang akan mengalahkan Yesus dalam kurun waktu demikian. Selanjutnya, Bos Chen senang karena banyak makanan di sana. Lantas Bos Chen bertanya, siapa yang membeli hidangan itu semua? Saat mengetahui Yesus mentraktir cemilan menggunakan uang Xiaotang, Bos Chen terlihat geram. Sementara itu Xiaotang membuat karakternya di Glory. Dalam kesempatan itu, Xiaotang bertanya soal Dewa Ye. Dengan senang hati, Bos Chen memperlihatkan semua file pertarungan YQ. Kemudian, Yesu menghampiri Bos Chen dan Xiaotang. Ketika melihat file berisi kumpulan pertarungan sewaktu di tim Jiaxi, Yesus mengatakan, file itu tak berguna. Lebih baik dia yang akan mengajari Xiaotang. Namun Bos Chen kesal setengah mati sama Yesus. Lantas mengucapkan kalau itu Dewa Ye tak bisa dibandingkan dengan orang seperti Yesus. Segera Yesus mengutarakan, lebih baik belajar dari aslinya daripada hanya menonton permainannya. Menurut Yesus, Bos Chen telah mengajarkan Xiaotang hal salah. Lalu Yesus pergi dari sana. Sementara itu, Bos Chen merasa tak tahan kalau di dekat Yesus terus. Sewaktu di dunia game, tim Blue Brook kaget melihat tim lain ada di dekat mereka. Lalu mereka saling menyindir satu sama lain. Di sana, ketiga tim mengamati pertarungan Bao Rongxing melawan bos dunia Blood Gunner Yag. Awalnya, Blue Brook beserta tim lainnya mengakui kelincahan Bao Rongxing. Akan tetapi, saat Bao Rongxing menampar wajah si bos, Blue Brook dan lainnya menganggap Bao Rongxing memang pemain amatiran. Sementara itu, Bao Rongxing main kejar-kejaran sama bos. Saat bos mendekati Bao Rongxing, nongollah Yesus di sana. Kemudian Yesus meminta diundang oleh tim Bao Rongxing. Lantas dalam pertandingan, Yesus memimpin pertarungan. Yesus mengarahkan pemain pemula yang biasa. Berkat bimbingan Yesus menjadi luar biasa. Hal itu membuat Blue Reaper dan lainnya merasa takjub sama Lord Dream. Karena tak mau ketinggalan permainan ketiga, tim meminta diundang oleh tim Bao Rongxing. Akan tetapi Yesus menyuruh mereka tak usah memperdulikan ketiga guild teratas tersebut. Alhasil, Blue Reaper dan kawan-kawan dikacangin. Meski demikian, geng Blue Reaper tetap ikut ke medan pertempuran. Mendadak, Yesus menyuruh tim Bao Rongxing mundur dan mengatakan mereka harus percaya padanya. Lantas tim Bao Rongxing menuruti perintah Yesus. Sedangkan Yesus terus menyerang bos untuk membuatnya marah. Benar saja, bos marah besar memanggil 100 zombie. Karena ulah Yesus, ketiga pemimpin tim tak bisa melawan bos. Malah mereka dihadapkan sama para zombie. Sehingga mereka terpaksa melawannya. Sementara itu, Yesus dan Bao Rongxing menjadi umpan. Lantas, Yesus dan kawan-kawan dikejar oleh si bos. Tak lama muncullah geng Little Mom. Segera Yesus menyuruh Bao Rongxing mengundang mereka. Kini, Yesus, geng Bao Rongxing, dan kelompok Little Mom seperti dalam pertarungan itu. Kemudian, Yesus dan kawan-kawan bekerja sama melawan bos. Dari kejauhan, Blue Reaper dan kawan-kawan berniat akan membunuh bos. Akan tetapi, Yesus tak membiarkan ketiga guild ambil peran. Lantas, eksekusi akhir dilakukan oleh Yesus. Alhasil, kemenangan melawan bos dunia Blood Gunner Yag ada di tangan Yesus and the gang. Setelah selesai permainan, Boyan alias Blue Reaper menunggu balasan chat dari Yesus. Saat mendapat pesan, Boyan mempertanyakan kepada Yesus mengapa mencuri bosnya. Segera Yesus memberi jawaban yang tak bisa disalahkan oleh Boyan. Dalam kesempatan itu, Boyan mengajak Yesus ikut partinya untuk menaklukkan Frozen Forest.
Akan tetapi Yesu menolak, karena Yesu telah berjanji sama tim Three-Nickel Ambition. Sontak saja membuat Reaper kesal, kalah saing sama Three-Nickel Ambition. Sementara itu Yesu mendengar pengumuman bahwa Excellent Dynasty berhasil memecahkan rekor di Frozen Forest dalam waktu 13 menit 24 detik. Kabar itu membuat Yesu berpaling ke arah komputer. Selanjutnya Yesus sedang chattingan soal persiapan untuk melaksanakan misi di Frost Forest nantinya. Lantas, Yesus menawarkan pemain di bidang gunner. Sontak saja Bos Chen merasa ia adalah pemain yang dimaksud Yesus. Akan tetapi Yesus tak merespon omongan Bos Chen. Alhasil Bos Chen sangat jengkel sama sikap cuek Yesus. Lalu Yesus mengatakan kalau dia sudah punya teman dengan kategori gunner. Dalam kesempatan itu, Yesus mengingatkan Bos Chen kalau ada pertandingan internal era. Lantas, Bos Chen ditemani Yesus melihat pertandingan. Semua penonton di sana menyebut-nyebut Sun Xiang. Begitu juga Bos Chen meneriakan nama Sun Xiang. Menanggapi tindakan Bos Chen, Yesus menasehati jangan terlalu bersemangat. Lalu Bos Chen dan Yesus mengomentari pertandingan. Menurut Yesus, tindakan individual Sun Xiang tak bagus untuk kedepannya. Sontak saja Bos Chen tak terima sama perkataan Yesus. Apalagi Yesus bersikap seolah-olah mengetahui masa depan Sun Xiang. Kemudian Yesus melanjutkan ucapannya bahwa glory bukan permainan individu. Mendadak mati lampu, membuat semua orang kesal. Kemudian Yesus menyuruh orang memperbaiki listrik. Akhirnya listrik kembali hidup. Setelah itu Yesus melatih Xiaotang agar cepat naik level supaya bisa berganti profesi. Tak lama, Hao dan kawan-kawan muncul menggoda Xiaotang. Karena Xiaotang tak menggubris, membuat Hao kesal. Ketika Hao disadarkan oleh temannya bahwa ada Dewa Ye di situ. Hao langsung berpikiran jahat, sebab Yesus semasa di tim tak menghargai dia. Begitulah pemikiran Hao. Maka Hao memanfaatkan momen itu untuk mempermalukan Yesus di depan Xiaotang. Lantas Hao memprovokasi Yesus, tetapi bukannya ia marah, malahan Yesus terus-menerus memojokkan Hao. Karena Hao sudah menjadi wakil kapten. Dinasehati oleh Yesus harus bersikap sesuai posisinya. Alhasil Hao kesal setengah mati dibuat Yesus. Dalam kesempatan itu, Yesus mengingatkan kalau Hao seorang pro tak boleh bertindak asal. Kalau tidak, nama baik Hao akan tercemar. Melihat keadaan tak menguntungkan Hao, rekannya memaksa mereka pergi dari warnet. Kemudian, Xiaotang bertanya soal nasib Yesus ke depannya. Lantas Yesus menjawab kalau Hao tak akan berani lagi mengganggunya. Apalagi dia seorang profesional. Salah bertindak, karirnya akan hancur. Segera Yesus menyuruh Xiaotang tak perlu mencemaskannya. Lebih baik Xiaotang fokus menaikkan level. Kemudian Yesus dan Xiaotang masuk ke dunia game. Di sana Yesus memperkenalkan Xiaotang kepada Cold Knight. Akan tetapi Cold Knight tak senang Yesus membawa pemain pemula. Tak lama, datanglah Bao Xiangrong alias Noob Brawler menambah kekesalan Cold Knight. Karena menurutnya Yesus harus membawa pemain pro bukan amatiran. Meski demikian Yesus tak peduli omongan Cold Knight. Setelah itu Mu Cheng tiba di sana menyebabkan Cold Knight nggak habis pikir sama Yesus. Kenapa cari pemain cewek lagi? Lalu Cold Knight mendiskusikan kepada masternya soal pemain yang dibawa Yesus. Menurut Jiang Yu, belum bisa dipastikan kalau tidak melihat secara langsung kemampuan anggota Yesus. Kemudian permainan dimulai. Lantas Yesus mengatur permainan, di mana pemain bertindak sesuai arahannya. Namun pada saat bertarung, ritme pertandingan sedikit kacau. Meski demikian Yesus bisa menanganinya. Lantas Yesus menyuruh Xiaotang rehat sejenak, sebab dia akan menggantikannya. Dalam kesempatan itu di dunia nyata Yesus memberi wejangan kepada Xiaotang. Kembali ke dunia game, di mana Jiang Yu kagum akan kemahiran Mu Cheng ketika menggunakan senjata. Menurut Jiang Yu, Cleansing Mist alias Mu Cheng adalah pemain pro. Selanjutnya, Mu Cheng tanpa sadar menggunakan Devil Gunner. Sontak saja membuat Jiang Yu berpikir, Cleansing Mist adalah anggota internal era rekan Steam Dewa Ye.
Berarti kalau Yesus bisa menggunakan Muceng, maka Yesus adalah Dewa Y. Kemudian Yesus menegur Muceng tak boleh menggunakan Devil Gunner, sebab bisa membuat monster berpencar. Lantas di dunia nyata, Yesus mengecet Muceng untuk tidak lagi memakai jurus andalan itu. Soalnya hampir saja identitas Muceng dan Yesus terbongkar oleh Jiang Yu. Tak lama, geng Yesus menghentikan permainan untuk hari itu. Hari esok, Yesus dan rekan-rekannya saling mengobrol di perpesanan yang tersedia di akun Glory. Setelah beberapa hari berlalu, geng Yesus ditemani tim Trinical Ambition berhasil memecahkan rekor serta mengalahkan pencapaian skor internal era. Sontak saja, hal itu membuat Hao kesal, sehingga Hao berencana membalas Yesus. Jadi Hao berusaha minta bergabung dengan Yesus. Namun Yesus menolaknya karena anggotanya sudah penuh. Meski demikian Hao tak menyerah dan akhirnya Yesus bersedia mengajaknya bermain satu tim. Lalu Yesus membawa Hao ikut misi. Saat melihat Hateful Sword, Muceng merasa curiga. Lantas Muceng bertanya, Yesus bisa menemukan Hateful Sword di mana? Segera Yesus menjawab kalau Hateful Sword ikut sendiri. Kemudian ikutlah Hateful Sword dalam beraksi. Keesokan harinya Hateful Sword nimbrung di partinya Yesus. Pada saat chattingan, Hao mengaku seorang pemain pemula, banyak melakukan kesalahan dan kurang berusaha. Dalam kesempatan itu Yesus mengskakmat Hateful Sword dengan menyebut identitas sebenarnya Hateful Sword. Alhasil, kebohongan Hao diungkap langsung oleh Yesus. Hao tak menyangka dia bisa diketahui oleh Yesus. Lantas sang MC mengingatkan kalau Yesus sendirilah yang melatih Hao. Jadi Hao tak dapat mengelabui Yesus. Pada malam harinya Huang Xiaotian menutup wajahnya dengan balutan syal. Jalan mengendap-endap membuat Xiaotang curiga. Lantas Yesus menghampiri Xiaotian dan membawanya ke dalam warnet. Alasan Xiaotian berpenampilan demikian karena ia tak mau diketahui penggemarnya. Lalu Yesus mengajak Xiaotian ke tempat lebih privat. Kemudian Yesus meminta Xiaotian untuk menaklukkan wilayah Buried Boneyard agar bisa memecahkan rekor. Segera Xiaotian membuat akun baru dan bergabung sama partinya Yesus. Di dunia game, mereka sudah berada di Buried Boneyard. Kemudian Yesus memperkenalkan Plowing Tree menggunakan nama asli. Sontak saja Xiaotian berteriak sebab dia tak mau dikenali. Setelah itu Xiaotian disapa oleh rekan-rekan lainnya. Kemudian Bao Rongxiang mengatakan kalau Xiaotian mengikuti instruksi dari Yesus maka akan berhasil. Setelah itu Yesus dan Xiaotian mulai beraksi. Adapun Xiaotian tampak OP saat bertanding melawan si monster. Tak lama mereka bertemu dengan bos. Semua anggota party menghadapi bos di wilayah Buried Boneyard. Sewaktu Xiaotian melawannya menggunakan pedang, semua pada berdecak kagum sama kepiawaiannya. Lantas Muceng menyatakan Xiaotian memang ahli pedang, akan tetapi cuma bacotnya saja menjadi binus dari Xiaotian. Kalau soal kemampuan, Xiaotian tak diragukan lagi. Lalu Xiaotian menyuruh Yesus mengeksekusi bos karena kemantapan Yesus menyerang si bos. Xiaotian memberi julukan ayahnya para gunner. Kemudian pembicaraan Xiaotian dan kawan-kawan menuju pada Liu Hao. Menanggapi hal itu, Bao Rongxiang mencap Hateful Sword alias Liu Hao mata-mata. Kembali ke dunia nyata, di mana party Yesus saling chat satu sama lain. Dalam kesempatan itu, Xiaotian melontarkan banyak pertanyaan kepada Yesus tanpa jeda sedikit pun. Alhasil, Yesus meminta bantuan Bao Rongxiang untuk menyanyi agar telinga Yesus tak pecah mendengar ocehan maut Xiaotian. Kini, lantunan Bao Rongxiang beradu sama bacotan Xiaotian. Selanjutnya penggemar game Glory pada heboh soal rekor dan waktu fantastis menaklukkan Bone Graveyard. Apalagi semua party Yesus terdiri dari pemain pemula. Ditambah kehadiran pendatang baru Plowing Tree, membuat tim itu semakin gila saja. Jadi sebagian orang merasa harus memberi pelajaran kepada tim Happy. Sementara itu Xiaotian sedang mengungkit soal keluarnya Yesus dari internal era. Mengapa Yesus tak pindah saja ke tim lain? Alasan Yesus tak berbuat demikian karena Muceng masih memiliki kontrak selama 1 tahun 5 bulan lagi. Kalau Yesus masuk ke tim lain, otomatis Muceng akan keluar dari internal.
Tentu hal tersebut tak baik buat Muceng yang terikat kontrak kerja. Setelah mengobrol, Yesus mengantar Xiaotian keluar. Setelah itu Yesus dan kawan-kawan masuk ke dunia game. Di sana Little Moon dan Steve Midbun alias Bao Rongxiang mengadu kepada Yesus kalau mereka sedang diamati oleh Plantagosid, ketua tim Herb Garden. Kali ini akun Plantagosid sedang dipakai oleh orang lain, yaitu ketua tim Tiniwang, Jesse. Menurut Yesus, abaikan saja si Plantago. Akan tetapi, Plantagosid berubah haluan dari memperhatikan menjadi PK atau player kill. Lantas, Plantagosid menyerang Sopmis alias Xiaotang hingga tubuhnya tak bisa bergerak. Kini giliran Steve Midbun diserang oleh Plantagosid, di mana Plantagosid terlihat sangat lincah. Namun Lord Grim alias Yesus bisa memojokkan Plantagosid. Setelah kekalahannya, Wang Jieshi menemui penggemarnya untuk memberikan tanda tangan. Lantas, Steve Midbun bertanya soal Plantagosid kepada Lord Grim. Menurut Lord Grim, kalau dikatakan bakalan membuat semua pada kaget. Karakter Plantagosid mengarah kepada Wang Jieshi, penyihir hebat dari tim Tiny Herb. Apalagi gaya bertarung Wang Jieshi tak monoton dan sulit ditebak karena selalu berubah-ubah. Kembali ke dunia nyata, Wang Jieshi memanggil Yifan. Tak lama Yifan datang menemui rekan-rekannya memberikan ID card Glory di server 10, yaitu membunuh satu pemain dengan nickname Lord Grim alias Yesus. Karena mendapat perintah dari kapten tim Tiny Herb, seluruh anggota masuk ke server 10 di area di Slotland. Tampak Yesus sedang diserang oleh para pemain. Di dunia nyata, Bos Chen kesal sama Yesus main dengan teknik seperti itu. Menurut Bos Chen, Yesus akan menjatuhkan mental pemain pemula. Bos Chen takut bisa-bisa mereka trauma main Glory. Kembali ke dunia game, tampak Yesus sibuk bertarung melawan musuhnya. Ketika bertanding, Yesus selalu menggunakan jurus kejutan membuat pihak lawan kewalahan, sehingga kawanan musuh kesulitan mengikuti ritme pertarungan menghadapi Yesus. Setelah lama bertarung, nongollah kapten tim Tiny Herb di sana. Segera Yesus mengatakan dia tak menyangka kalau Wang Jingxi mengirim semua pasukan untuk menyerangnya. Sementara itu, di dunia nyata, Wang Jingxi memerintahkan semua anggotanya mengalahkan bos terbesar Glory, yaitu si Lord Grim, sebab kemungkinan 80% dia adalah dewa pertempuran YQ. Selanjutnya Yesus masih mendapat tantangan dari tim Tiny Herb. Sewaktu istirahat, sebagian anggota Tiny Herb melihat iklan es krim di TV. Aktor yang membintanginya adalah anggota tim Samsara bernama Zhu Zekai. Adapun Zhu Zekai adalah pemenang kejuaraan Glory tahun ini. Lantas sang kapten Jieshi menasihati bila ingin seperti Zhu Zekai, maka mereka harus banyak berlatih meningkatkan skill. Jika terkenal di aliansi, popularitas mudah didapat. Kemudian komunikasi antara Yesus dan tim Tiny Herb berlanjut. Dalam kesempatan itu, Yesus balik menantang kapten tim beserta anggotanya. Lantas Yesus mengingatkan, melawannya bukanlah hal mudah. Segera Yesus menyuruh Jieshi merenungi, apakah pernah melawan pemain tanpa keahlian? Sontak saja mendengar provokasi dari Yesus membuat Jieshi memerintahkan seluruh anggotanya menyerang Yesus tanpa ampun. Mendengar ocehan Jieshi, Yesus jadi tertawa. Lalu Yesus mengingatkan Jieshi, bila memaksa anggota Tiny Herb melawannya, akan membuat mereka trauma bermain game. Sontak saja membuat tim Tiny Herb kesal langsung menyerang Yesus secara serempak. Meski dikeroyok, Yesus bisa mengatasi semuanya. Mendadak Yesus menghilang tanpa jejak. Walau seluruh anggota tim mencari Yesus, tak kunjung ditemukan. Dalam kesempatan itu, Jieshi memberi wejangan kepada anggotanya. Tak lama, Sopmis alias Xiaotang nongol. Namun saat Xiaotang berbicara, membuat orang kaget. Ternyata, Yesus menggunakan akun Xiaotang untuk menyampaikan pesannya. Lalu, Yesus menyuruh Xiaotang membawa Tiny Herb ke ruangannya. Karena di sana, Yesus ingin bertanding 1 lawan 1. Dalam permainan itu, terdapat taruhan di dalamnya. Siapa bisa memenangkannya, maka item itu milik si winner.
Sementara itu, Yesus tertarik dengan Ivan, mengajaknya ngobrol. Lantas Yesus menyarankan Ivan mengubah profesinya, sebab asasin tak mampu membuat potensinya keluar. Segera Yesus memberikan beberapa opsi yang sesuai dengan Ivan. Di dunia game, Ivan bertarung dengan Yesus dan mengalami kekalahan. Setelah itu Yesus meminta bertanding dengan JC. Setelah selesai bercakap-cakap, kedua suhu mulai bertarung. Baik Yesus maupun JC sama-sama OP. Tak ada kelemahan di setiap serangan pergerakan mereka, sehingga pertandingan berlangsung super sengit. Tak bisa dibaca siapa yang akan memenangkan pertarungan. Di menit-menit terakhir, JC mengeluarkan sihir-sihir super dahsyat, diikuti pergerakan super lincah, membuat pertandingan semakin sulit. Meski demikian, Yesus mampu mengikuti ritme pertarungan, sehingga Yesus bisa bertahan di pertandingan. Sekian lama bertarung, akhirnya permainan berhasil seri. Jadi tak ada yang menang atau kalah bagi keduanya. 为了荣耀，幸亏的实力足够强悍。 Dalam hal itu, JC paham bahwa Yesus tak hanya sekedar bertarung, tetapi mengumpulkan pemain beserta senjata untuk mempersiapkan timnya mengikuti kejuaraan. Lantas JC tak mau kalah, akan membimbing rekan timnya supaya bisa menang di kejuaraan. Karena teringat nasihat Yesus pada Yingji mencoba mengubah profesinya. Keesokan paginya, Bao Roxing mampir ke warnet Bos Chen. Saat masuk ke warnet, gaya Bao Roxing terlihat mau ngajak ribut. Sehingga Bos Chen juga bersikap seperti menantang Bao Roxing. Ternyata Bao lupa sama alamat tujuannya. Alhasil Bos Chen kaget dibuatnya. Kemudian Bao melihat message untuk memastikan alamat yang dituju. Setelah itu Bao langsung mencari Lord Grim. Ketika melihat Yesus, Bao langsung memeluk masternya. Menurut Yesus, sifat aslinya sama seperti di game. Selanjutnya di perpesanan, Will Full Moon meminta bantuan kepada Lord Grim alias Yesus. Sementara itu, Boyan asik chattingan sama tim Samsara, Herb Garden, dan lain-lain. Di chat, salah satu anggota tim Samsara, Lonely Dream, curcol soal penolakan Lord Grim alias Yesus terhadap tawarannya. Sehingga kehebohan terjadi. Masing-masing anggota tim lain berbeda-beda dalam memberi tanggapan. Kemudian Lonely Dream tak sengaja salah mengirim pesan. Seharusnya pesan itu dikirim kepada Lord Grim. Isi pesannya menambah penawaran supaya mau bergabung dengan timnya. Walau sudah salah sasaran, Boyan sangat tertarik sama bahasan itu. Tak lama muncul pemberitahuan bahwa tim Full Moon ditemani geng Lord Grim berhasil memecahkan rekor dungeon dalam waktu 28 menit 1,27 detik. Hal itu merupakan waktu fantastis. Karena kabar kemenangan itu, anggota tim lain berkomentar. Ada yang membawa tim internal era karena sudah dikalahkan rekornya di Bodyguard. Menurut Lonely Dream, apakah internal tinggal diam saja? Mereka dikalahkan oleh Lord Grim. Kemudian, salah satu anggota Full Moon merasa bangga dengan kehadiran Lord Grim. Menurut anggota tim lain, dengan tegas menyatakan guild yang dibantu oleh orang luar itu disebut sampah. Hal itu berlaku juga sama Block Blue dan Tyrannical Ambition. Sontak saja Blue Reaper membaca pesan itu merasa risih. Seharusnya obrolan demikian tak dibahas di forum global. Sementara itu Yesus membawa anggotanya jalan-jalan di pasar. Berjanji mau mentraktir mereka belanja senjata. Sementara itu di server Heavenly Domain, Blue Reaper dan tim lainnya berada di sana sedang menggosip soal Lord Grim alias Yesus. Apalagi di server 10, sangat heboh pasal kehebatan Lord Grim. Akan tetapi, salah satu anggota Blue Brook meremehkan Lord Grim, bahkan ikut merendahkan Blue Reaper karena memuji Lord Grim. Kemudian, Yang Yinchun, sang kapten memerintahkan anggotanya pergi ke Desolate Land. Di lain sisi, Lord Grim dan Jiang Yu sibuk mengadakan tawar-menawar. Melihat Lord Grim memberi tawaran mengenaskan, membuat Jiang Yu ingin menangis. Sementara itu, ada tim lain sedang mengikuti geng Yesus. Kemudian geng Yesus pergi ke Desolate Land. Setibanya di sana, Steamit pun langsung bertarung. Tak disangka lawan tandingnya adalah Ivan. Karena Ivan sudah berubah profesi, Yesus bersedia membantu latihan di arena. Mendadak anggota tim lain menyerang geng Yesus. Lalu, Yesus menyuruh Steamit pun alias Bao Xingrong
Bertarung tak boleh mundur. Dengan kekuatan Sword Soul dari Yipan membuat Steamit pun lebih kuat. Kemudian Yesu memiliki kemampuan sama seperti Yipan turun membantu. Kini seluruh anggota tim Yesu bertarung secara keren melawan musuh-musuh mereka. Tak lama pertarungan dimenangkan oleh kelompok Yesu. Namun pertarungan harus dimulai kembali karena ada anggota lain lagi menyerang geng Yesu. Pertarungan diawali dengan bertanding sama Steamit Bun. Kemudian dengan tiba-tiba Kapten Blue Brook Liang Yichun nongol di sana mengajak geng Yesu bertanding menaklukkan Desolate Land. Sebelumnya anggota Poblar saling adu bacot sama Yesu. Sementara itu Yipan mengatakan kalau Blue Brook mempunyai peringkat tinggi. Meski demikian menurut Yesu itu tak masalah karena Yesu punya strategi baru. Apalagi kehadiran Yipan di sana sangat membantu menyukseskan rencana Yesu. Lantas Yesu mengingatkan kalau Yipan juga seorang pro. Tak lama ada pengumuman bahwa geng Yesu ditambah Yipan berhasil memecahkan rekor untuk Desolate Land Dungeon dalam waktu 22 menit 35 detik. Menandakan kelompok Blue Brook kalah tanding. Kemudian Yesu meminjam akun Boss Chen untuk menerima tantangan dari populer anggota Blue Brook. Selanjutnya di wilayah Hipen Domain Arena. Bertarunglah Poblar dengan Casing Haze. Setiap pergerakan, kelihayan menggunakan senjata. Serta serangan yang dikeluarkan Casing Haze begitu mengagumkan. Sehingga Poblar kewalahan menghadapi Casing Haze. Saat serangan terakhir, Casing Haze melempar senjata ke udara. Dengan secepat kilat, Casing Haze berada di dekat Poblar langsung menendangnya di udara. Ketika melayang di udara, Casing Haze menghujani tembakan kepada Poblar. Akhirnya kemenangan ada di tangan Casing Haze. Karena pertandingan itu, semua orang di Game Glory pada heboh. Lantas mereka mengatakan Casing Haze adalah Lord Grim alias Yesu. Di lain sisi, Xiao Tian kedatangan tamu dari Blue Brook. Katanya ingin berbicara dengan Kapten Yu. Lantas Xiao Tian memanggil Kapten Yu. Lantas Kapten Yu melihat file-file pertandingan Lord Grim dan rekan-rekannya. Berdasarkan semua informasi dan melihat video pertandingan, Kapten Yu yakin kalau Lord Grim adalah Dewa Ye alias Yesu. Bahkan Kapten Yu tahu kalau Flowing Tree adalah sosok Xiao Tian. Ketika Kapten Yu dan anggota Blue Brook tak ada lagi di kediaman Xiao Tian, segera Xiao Tian menghubungi Yesu melalui aplikasi perpesanan di Game Glory. Dalam kesempatan itu Xiao Tian memberitahu bahwa Yesu sekarang sudah sangat terkenal. Lantas Yesu bertanya apa maksudnya. Lalu Xiao Tian mengatakan bahwa identitas Lord Grim sebagai YQ atau Dewa Ye sudah diketahui Kapten Yu. Menanggapi hal itu, Yesu mengutarakan bahwa suatu saat identitasnya bakal ketahuan juga. Kemudian, topik berganti ke sosok pribadi Kapten Yu, di mana Yesu mengatakan kalau APM Kapten Yu itu sangat lambat. Hal itu menjadi minus dari Kapten Yu. Tanpa Xiao Tian sadari, Kapten Yu berada di belakangnya. Saat mengetahui Kapten Yu ada di dekatnya, Xiao Tian auto panik. Namun, Yesu masih melanjutkan omongannya soal Kapten Yu. Terpaksa Xiao Tian mengatakan Kapten Yu ada di sampingnya. Dalam kesempatan itu, Kapten Yu mengatakan, apakah Yesu bersedia bertanding melawan APM lambat sepertinya. Lantas Yesu menyetujuinya, sehingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Setelah bertanding, Kapten Yu mengutarakan pendapatnya soal masa depan karakter Lord Grim si tanpa keahlian. Sebelum pergi, Kapten Yu mengatakan kepada Xiao Tian kalau Lord Grim adalah lawan yang sulit. Setelah itu, Xiao Tian mengajak Lord Grim bertanding. Akan tetapi Lord Grim alias Yesu menolaknya karena dia harus bekerja demi memenuhi isi perut. Lalu Boss Chen memberitahu kalau Xiao Tang menulis pesan kepada Yesu. Kemudian Yesu melakukan percakapan dengan rekan Steam-nya di aplikasi perpesanan Game Glory. Tak lama Mu Cheng menutupi wajahnya datang ke warnet. Ketika melihat Mu Cheng memakai zirah di wajahnya, Boss Chen merasa aneh. Segera Yesu meminta Boss Chen untuk beristirahat. Setelah Boss Chen pergi, Mu Cheng memperlihatkan wajahnya. Lalu Yesu membawa Mu Cheng ke ruang privat, masuk ke dunia game, di mana semua anggota tim Yesu telah berada di sana. Setibanya di pasar, sudah ada kelompok kuil lain mengawasi gerak-gerik Yesu. Sewaktu Yesu berjalan di gang, tim penguntit berjalan mengikutinya. Akan tetapi tim penguntit kehilangan jejak Yesu. Ketika melihat keberadaan Yesu, tim penguntit mengejarnya. Kembali ke dunia nyata,
Muceng juga mengalami hal sama seperti Yesus. Namun Muceng dan Yipan berhasil lolos dari kejaran. Di sela pembicaraan, Xiaotang mengabari bahwa dia diserang hingga mati. Begitu juga Yipan menginfokan kalau ada orang yang mau membunuhnya. Tak lama, Bao Rongxing menghubungi kalau dia sedang diincar. Masuk lagi di dunia game. Tampak orang-orang sibuk mencari. Lalu Luoji melihat ke dalam sumur. Namun dia ragu kalau orang mau bersembunyi di dalam. Tiba-tiba Luoji terjun ke dalam sumur. Tiba-tiba Luoji mendengar suara menyeramkan. Lalu Bao Rongxing menyerang Luoji. Selanjutnya Luoji mengatakan kalau dia bukan anggota tim musuh. Segera Bao Rongxing alias Timid pun menghentikan serangannya. Lantas Luoji alias Concerned Light meminta Bao Rongxing menerima undangannya. Setelah itu Bao Rongxing pergi dari sumur. Kemudian Luoji juga keluar dari sana. Ketika melihat kehadiran Bao Rongxing, tim musuh mengejarnya. Dari kejauhan Luoji memperhatikan gerak-gerik musuh. Mendadak Luoji memiliki ide. Tak lama Luoji dan Bao Rongxing bertemu lagi. Kemudian Bao Rongxing mendapat telepon dari Lord Grim alias Yesu. Saat bertanya mengenai musuh, Bao Rongxing tak tahu. Lantas Luoji memberitahu semua pada Bao Rongxing. Setelah mendapatkan info, Bao Rongxing mengabarkan kepada Yesu. Tak lupa Bao Rongxing memperkenalkan Luoji sama Yesu. Saat Bao Rongxing mau berangkat dari sana, Luoji mencegatnya. Karena Luoji akan menjadi pemandu jalan Bao Rongxing supaya bisa menghindari tim musuh. Sementara itu Yesu berada di Empty Wisdom Forest. Sedangkan di dunia nyata, Xiao Tian sibuk minta bermain PK sama Yesu. Akan tetapi Yesu menolaknya. Sontak saja Xiao Tian kesal terus menagih janji. Alhasil Yesu menerimanya dan meminta Xiao Tian datang ke tempat yang dia infokan. Setibanya Xiao Tian di Empty Wisdom Forest, Yesu langsung menawarkan banyak pemain. Dengan begitu Xiao Tian bisa mem-PK sepuasnya. Sontak saja Xiao Tian marah karena bukan itu yang dia maksud. Kemudian semua musuh mengejar Lord Grim. Lantas Xiao Tian ikut lari. Karena merasa Xiao Tian lemah, semua tim musuh tak menggubrisnya. Alhasil Xiao Tian auto jengkel telah diremehkan. Kali ini berbalik arah. Xiao Tian mengejar tim musuh yang merendahkannya. Karena senandung Xiao Tian membuat tim musuh sampai berkeringat dingin. Ternyata bacotan Xiao Tian bisa dijadikan senjata. Hehehe. Kini musuh berbalik arah mendekati Xiao Tian. Sambil bertarung, Xiao Tian terus melantunkan ocehan mautnya. Bahkan layar komputer pun dipenuhi sama omongan Xiao Tian. Alhasil semua musuh pada tumbang. Sementara musuh tersisa satu memilih untuk kabur. Akan tetapi Xiao Tian berhasil mengalahkan dan mengambil senjatanya. Mendadak muncul Yesu menyerang Xiao Tian. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Karena niat awal Xiao Tian untuk PK. Akan tetapi Xiao Tian terjatuh. Lantas Yesu meledek dan menganggap itu jurus baru dari Xiao Tian. Rupanya Xiao Tian kekurangan mana. Segera Yesu memberinya mana tambahan. Saat di dunia nyata, Xiao Tian mendadak sakit kepala. Mengetahui hal itu, Muceng jadi tertawa. Menurut Yesu, karena terlalu banyak omong, Xiao Tian kekurangan oksigen di kepalanya. Kembali ke dunia game, di mana di bawah mereka sudah ada tumpukan musuh menanti Yesu dan kawan-kawan. Lantas Yesu dan Xiao Tian mendekati musuh. Sontak saja, musuh mengira mereka bisa menjebak Yesu karena merasa menang jumlah. Mendadak formasi musuh berantakan, sebab kehadiran Muceng, Xiaotang, Bao Rongxing, dan Luoji. Kemudian Xiao Tian menyerang Chen sambil bertarung. Yesu mengkoordinasi anggotanya. Tiba-tiba Yesu mendapatkan pesanan dari pelanggan warnet. Karena ada permintaan dari klien, Yesu harus bisa menyelesaikan pertandingan. Saat ada telepon lagi, Yesu berbicara pada klien. Sontak saja, musuh-musuh mengira Yesus sedang memberi kode strategi kepada anggotanya. Padahal mereka salah besar. Sembari menyerang dan bertahan, Yesus terus berkomunikasi sama pelanggan. Kemudian, Yesus mengeluarkan jurus membuat musuh kocar-kacir. Kini semua anggota tim Yesus berkumpul. Lantas Xiao Tian merasa dia lebih unggul sudah membunuh banyak pemain. Akan tetapi saat mengetahui jumlahnya masih kalah oleh Yesus, Xiao Tian kesal. Alhasil Xiao Tian ngebacot sambil berniat menambah mangsanya. Selanjutnya tim Yesu berhasil memenangkan pertandingan melawan tim musuh dari berbagai guild. Setelah memenangkan pertarungan, tim Yesus saling berbicara satu sama lain. Dalam kesempatan itu,
Xiao Tian menyuruh Yesus untuk membuat tim. Apalagi Yesus sudah memiliki anggota. Menanggapi omongan dari Xiao Tian, Yesus hanya terdiam. Lalu Yesus mengucapkan dia akan memikirkannya nanti. Kemudian Xiao Tian meminta Yesus melanjutkan PK. Sementara lainnya memilih masuk ke dungeon. Sehingga Yesus mengatakan dia akan memilih suara terbanyak. Alhasil, Xiao Tian gagal bertarung PK dengan Yesus. Di lain sisi, Jiang Yu mau menemui Kapten Han. Tadi sangka Jiang Yu bertemu dengan manajer. Lalu mereka bersama-sama ke ruangan Kapten Han. Akan tetapi Kapten Han malah mengusir keduanya. Karena takut melihat ekspresi Kapten Han, baik Jiang Yu maupun manajer pergi dari sana. Sewaktu di kantin, ketika melihat Zhang Xianzi, Jiang Yu memilih makan di dekatnya. Kemudian, Jiang Yu meminta izin berdiskusi. Namun, Zhang Xianzi mengatakan, makan lebih dulu baru bicara. Sontak saja Jiang Yu menyantap makanannya dengan cepat. Berbeda sama Zhang, makannya secara perlahan-lahan. Alhasil, Jiang Yu harus menunggu lama untuk membicarakan sesuatu. Akhirnya, waktu yang dinantikan tiba. Segera Jiang Yu memberi file pertandingan Lord Grim untuk Zhang Xianzi analisa. Setelah itu, Zhang Xianzi dan Kapten Han melihat pertandingan Lord Grim. Saat melihat dan menganalisanya, prediksi Zhang Xianzi adalah Dewa Ye. Akan tetapi, Kapten Han meragukannya. Sebab kalau dia suka glory, buat apa Yesus keluar? Lantas, Zhang Xianzi memberikan akun server 10 untuk membuktikan sendiri siapa Lord Grim. Tak lama, Yesus di dunia game mendapat serangan mendadak. Ternyata muncul Zhang Xianzi ditemani Jiang Yu dan kawan-kawan. Tampak Zhang Xianzi sedang menginstruksikan pertarungan Jiang Yu and the gang. Mereka bergerak atas dasar perintah Zhang Xianzi. Meski terorganisir, Yesus masih bisa menghindari serangan lawannya. Malah Yesus bisa menjebak Jiang Yu and the gang. Sementara itu, Yesus berada di udara, mendapati serangan dari Zhang Xianzi. Tiba-tiba Kapten masuk ke arena pertempuran. Kini Yesus bertarung sama Kapten Han. Selagi bertarung, Kapten Han mengamati Yesus, sehingga Kapten Han yakin kalau Yesus adalah Dewa Ye. Kemudian, Yesus dan Kapten Han adu serangan. Sepintas Kapten Han teringat saat dia bertanding dan berteman dengan Yesus. Saat bermain game di Glory, bahkan Kapten Han terkenang saat berkompetisi di kejuaraan dengan Yesus. Kembali ke pertarungan, keduanya saling baku hantam. Gerakan keduanya sangat lincah, lantas Yesus mengeluarkan jurus menyerang Kapten Han. Meski demikian, sang Kapten bisa menghindari. Dalam kesempatan itu, Kapten Han bertanya, apakah Yesus akan balik berkompetisi di turnamen? Segera sang MC menjawab, kalau dia akan kembali menjadi esport player dan ikut berkompetisi di kejuaraan. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini, in the end. Ya, walaupun berlatar belakang di dunia game online yang berunsur fantasi, The King's Avatar tidak berfokus kepada dunia glory. Tentunya ini cocok buat kita pemain MOBA seperti Mobile Legends atau HOK. Jadi kita lanjutkan tidak nih ceritanya ke season selanjutnya? Kalau mau, komen ya di bawah. Jangan lupa.